Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bi jahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil 'ilmi wat ta'limi ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي أو أبغض علي. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وإلى مشايخنا والمعلمين وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويزيد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنصارهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut kajian semburing kitab Al-Arba'in fi Usuluddin lil Imam Al-Ghazali. Masih ngebahas sumber-sumber akhlak buruk. Notos dibahas nemetilu ya, luka hiji syarahul ta'am, banyak makan. Yang kedua syarahul kalam, banyak bicara. Yang ketiga nama beres kamari al-ghadab, marah. Ya, marah sumber akhlak buruk itu alhamdulillah ahad kamari tos tuntas dibahas. Ayeuna nu kaopat. Tapi satajan nu kaopat ya. Kamari tentang marah, orang tos terang hakikat marah apa, penyebab marah apa, bagaimana menahan marah dan bagaimana solusi meredam marah. Tos tuntas dibahas kembali. Mung sakedik tambihan aya riwayat dina hadis sanes tentang cara menghadapi marah. Dina hiji riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadawu fa idza ghadibta faskut, Rasulullah. Jika kamu marah maka diamlah. Tekeng nyarios. Itu aya hadis gitu. Dina naon ilmu kepribadian modern, ilmu pengembangan diri itu berdasarkan hadis eta Bapak Ibu sadayana dikembangkan sebuah cara untuk meredam marah, yaitu kalau kita sedang dalam kondisi marah atau menghadapi situasi yang membuat kita marah, maka kita jangan langsung merespon, jangan langsung bereaksi, tapi kedah sukut heula, kedah tahan heula gitu.
Nah nahan nate itu dihetang ku para ahli itu minimal 6 detik gitu. Upami seseorang bisa menahan 6 detik, maka itu waktu minimal dia setelah 6 detik bisa memperhitungkan respon atau reaksi anu terukur secara syariat, secara akal. Tapi lamun orang reaksi ya terhadap dorongan marah itu spontan langsung, maka itu reaksinya, tindakannya itu akan di luar batas akal atau syariat. Misalkan prakteknya kia bapak ibu sadayana, misalkan pami nuju ngajar secara simkuring dia, pas nuju ngajar nuju ngawas teh di payun nanti aya kondisi pi ambekeun gitu. Mun bajunan santri mah ribut bisa gitu, namina urang kali gitu kan, ribut apalna memancing emosi. Tak upami begitu di payunan urang aya nu pi ambekeun, upami guru ribut budak naon, entong langsung begitu aya ributnya langsung reaksi. Tapi tahan heula 6 detik. Jadi empatnya pi aya kita entong langsung begitu ribut budak naon itu langsung upami langsung bertindak itu pasti marah. Pasti keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu. Tapi pami begitu ribut jeda we langsung misalkan ujung nyeros kieu jep we urang teh udah diam. Nah ketika kita diam 6 detik itu kan 6 detik lumayan, 6 detik teh berarti 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Nah 6 detik. Nah maka setelah 6 detik misalkan teman-teman tadi contoh ribut, maka kita akan lebih bisa merespon keributan tersebut dengan tenang, sehingga kita bisa mengatakan misalkan coba tong ribut wae misalkan itu, atau coba perhatikan, bakal biasa gitu. Tapi pami langsung pasti bakal mungkin ngegemrok meja, mungkin berkata kasar, mungkin apa seperti itu. Nah kita, nah ya ternyata itu Nabi yang jadi dasar itu. Kata Nabi, fa idza ghadibta faskut. Kalau kamu marah diam dulu. Entong langsung merespon, reaktif gitu. Orang di perjalanan, di bumi, di padamelan, ayo pi amakeun. Tahan 6 detik aja, 6 detik. Ulah genep menit bisa lami teuing. 6 detik, maka setelah itu baru responnya akan terukur. Gitu. Kalaupun marahnya itu tadi gitu ya, karena marah itu kan tekeng dihilangkan ke daya. Nah, marahnya itu ya sesuai syariat gitu. Dan tahu babinya tambihana jantan dia bisa dimasukkan karena kemari 7 tindakan untuk mengatasi marah. Bisa setelah kan terakhir itu tidur ya, solusi terakhir. Nah, bisa ditambahkan seperti itu, adalah itu diam dulu. Tidak dulu bereaksi, tidak dulu merespon, tapi diam dulu selama 6 detik itu untuk menenangkan kondisi, menenangkan pikiran perasaan sehingga responnya itu lebih rasional, lebih syar'i. Aina mangga anu kaopat qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina bid-din wad dunya wal akhirah. Al-aslu rabi'u fil hasadi. Sumber akhlak buruk keempat adalah hasad. Hasadnya di orang masuk disebutnya hasudnya, padahal air tersema ari hasud mah jalmina perbuatana hasad, namun jalmina hasud saudara-saudara. Tapi ya orang mah tenanon lah mun disebut hasud ge masana eta sami gitu nya, ngan bahasa orang kitu dah kadang habis mun dipadankeun sareng aslina bahasa Arab sok aya bentenna hasad atau hasud. Dina bahasa orang, bahasa Arabnya hasad. Jadi iya hasad itu adalah sumber akhlak buruk anu sangat berbahaya. Sehingga insya Allah naon dipelajari ku orang ilmu sangat penting, ilmu fardu ain, bagus adanya. Sebab orang wajib berakhlak baik. Jadi itu ilmu fardu ain. Bapak Ibu itu nuju ngaos ilmu fardu ain. Sanes nuju ngaos ilmu sunat sanes.
Insyaallah sangat penting kangge memenuhi kewajiban urang eta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasad akan memakan semua pahala kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Hasad bakal ngahakan kana pahala kahadean sakumaha seuneu ngahakan kana suluh ledis. Wa qala sang bersabda Rasulullah SAW, salasun la yanju minhunna ahadun. Ada 3 hal yang seorang pun tidak akan selamat dari yang 3 ini. Al-dhannu wat-tiyaratu wal hasadu. Yaitu 1 dzan, berprasangka pada orang lain, at-tiyarah 2 menganggap sial karena orang lain, wal hasad dan hasad iri gitu ya. Iri, sirik, dengki kepada orang lain. Wa sa'uhadditsukum bil makhraji min dzalika. Dan aku, kata Nabi, akan sampaikan kepada kalian jalan keluar dari 3 itu. Idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berprasangka kepada orang, fala tuhaqqiq, maka jangan kamu iakan, jangan kamu anggap benar. Wa idza tatayyarta, jika kamu menganggap sial karena sesuatu, famdi, maka lakukan saja. Wa idza hasadta, dan jika kamu iri hasad, fala tabghi, maka kamu jangan melanggar batas, jangan melakukan kejahatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Masuk ke dalam diri kalian penyakit umat-umat terdahulu. Al-hasadu wal baghdha'u, yaitu hasad, iri dan kemarahan, baghdha. Wal bughdatu hiyal haliqatu, kemarahan itulah yang menggunduli pahala kebaikan. Al haliqah anu ngagundulan, sanes ngagundulan rambut, maksudna ngagundulan pahala-pahala jadi saya. Qala Zakaria alaihi salamu, berkata Nabi Zakaria alaihi salam, qala Allah taala, berkata Allah taala, al hasidu aduwwun li ni'mati. Orang yang hasad itu memusuhi nikmatku. Mutasakhitun liqada'i, membenci keputusanku, qadaku. Ghairu radin biqismati, henteu ridho karena pembagian kuring, enggak ridho, enggak senang dengan pembagianku. Allati qasamtu baina ibadi, yang aku bagikan kepada hamba-hambaku. Maka Bapak Ibu Saudara, seperti biasa metode Imam Ghazali di awal itu dina ngebahas akhlak-akhlak buruk, di awal dibahas heula peringatan-peringatana. Di awal diberitahu dulu bahaya-bahayana berhasad. Dan ketos bahayana hasad, baru apa hakikat hasad. Setelah hakikat hasad, engke dibahas apa penyebab hasad. Setelah penyebab hasad, baru di ujung dibahas solusinya gimana. Ini hebatnya Imam Ghazali. Jadi selalu ngabahasnya gitu. Ente nyingsieuna nungkul, oh hasadnya bahaya, tapi selalu dibekali iya solusinya menghadapi hasad. Kamari kan gotob gitunya. Iya bahayana godob, iya hadisna, iya hakikatna godob, penyebabna godob, sampai akhirnya solusi gimana menangani, mengatasi godob, marah. Tayana nu kahiji tentang hasad, bahayana hasad heula, peringatan ti Nabi, ti sahabat, ti para ulama tentang bahayana hasad. Anu kahiji hadis sahih, hadis Abu Daud,
bahwa al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulu narul hatab. Hasad itu akan menghabiskan, menghilangkan semua pahala kebaikan seperti api menghilangkan, menghanguskan kayu bakar. Itu. Jadi pamidina hate urang aya hasad, iri siri kabatur, maka semua pahala kebaikan orang itu habis, hangus. Bahkan di riwayat sanes lebih cepat daripada api menghanguskan suluh anu kering. Cobi pami suluh anu kering, kayu kering, bambu kering dibakar api, kan teu nyesa habis. Nah, seperti itulah hasad itu menghanguskan pahala-pahala amal soleh orang. Pahala sholat, pahala puasa, pahala ayeuna ngaos. Kenapa habis? Karena pahala orang yang hasud itu tunqalu ilal mahsud. Ku Allah ditransfer kalau dihasudan gitu. Itu dipindahkeun kalau dihasudan. Jadi tina bab eta mendingan dihasudan ya. Jadi dapat passive income gitu. Urang nama calik pahala we ngalir ka urang eta batur loba nu hasud ka urang gitu. Nanti apa nanti hasud nanti dibahas. Nah, ibu-ibu peringatan pertama. Jadi hasad bisa apa? Menghanguskan, menghilangkan, menghabiskan semua pahala kebaikan. Ku Nabi digambarkan sampai real. Kan pami hasad mah dina hate sebetulnya, abstrak adi hasad mah. Tapi ku Nabi ya hebatna Nabi digambarkan menjadi konkret. Konkretnya kagambar cobi. Tiasa sadayana ngabayangkeun aya seuneu terus aya kayu awi dibakar, kabayang kan? Tah, tiasa kabayangkeun gitu ku urang teh. Ya hebatna Nabi. Dina memberikan penjelasan. Hadis anu kedua, sahur Rasulullah SAW, ada 3 hal yang semua orang itu nggak akan bisa selamat. Ini pasti ada di tiap orang, gitu. Pasti ada di tiap orang. Yang 3 ini kata Nabi, yaitu 1, berprasangka pada orang lain, zon. Yang kedua, at-tiyarah. At-tiyarah itu Bapak Ibu Saudara, ari asli nama, yaitu warisan jahiliyah. At-tiyarah itu aslina pami di Arab mah janten menentukan sial atau untung sesuatu ku manuk. Tiyarah tina toirun manuk. Dina Quran ge aya inna tatayyarna bikum, surat Yasin. Nah, tatayyur tiyarah itu maknana, jadi asalnya mah kieu pami orang Arab kapungkur. Jadi pami nuju bade angkat-angkatan atau nuju aya di perjalanan nyanak manuk. Tah, mesti ayeuna bade berangkat. Tak manuk teh dihiberkeun. Lamun manuk hiberna ka kenca teu jadi. Wah, ini mah buruk cenah. Wah, ini jangan jadi berangkat, jangan jadi dagang, ini sial gitu. Aya tasyamna tatoyarna. Jadi, wah ini sial nih. Jangan jadi gitu. Upami manuk dihiberkeun, hiberna ke mana? Ke kanan. Nah, baru kata mereka itu wah ini baik. Nya henteu mesti manukna dicanak, bisa we manukna mah aya dina tangkal digeberkeun gitu. Manuknya suruh terbang digebah gitu. Lalu kalau manuk terbang ke burungnya terbang ke kiri itu dianggap sial, kalau terbang ke kanan dianggap baik. Nah, aslina tiarah mah gitu. Tapi kemudian secara syar'i nu dimaksud tiarah itu adalah menganggap sial sesuatu karena orang, benda atau apa saja. Seperti surat Yasin tadi, tatoyarna. Dia kata mereka, kalau kami dapat keburukan itu karena kalian. Itu kapal Rasul gitu. Jadi orangnya misalnya pamidi urang ayeuna, misalkan orang kieu nganggap sial, nganggap naon awon satu pedah seseorang, itu namanya tatoyur, eta kenging. Tapi itu pasti aya di tiap orang teh. Misalkan kieu lah bahasa orang mah. Gara-gara maneh atuh dah. Tah eta teh tatoyur namina. Aya si eta ka dieu jadi we gitu. Jadi we jadi sial gitu. Jadi menganggap adanya kesialan itu karena seseorang, karena suatu benda atau hewan apa saja umum, walaupun asli nama dulu karena buruk tapi kemudian digunakan secara umum. Nah, kata Nabi tiarah itu bisa ada di tiap orang. Misalkan nganggap buruk karena
ada sesuatu nganggap buruk karena ada orang gitu. Yang ketiga hasad. Ini pasti ada di tiap orang, rasa iri kepada orang lain. Nah, tapi Nabi menyebutkan semua itu ada solusinya, ada makhrajnya, ada solusi jalan keluar. Nah ini terpenting. Jantan walaupun berat itu ayat solusi. Ya, kalau sorry Imam Ghazali mah jadi dalil bahwa semua akhlak buruk itu bisa diubah. Tidak ada akhlak buruk yang misalkan wah yang mahese bakal gitu, enggak. Sorry Imam Ghazali walaupun sulit itu akhlak buruk itu bisa dirubah. Nah, Imam Ghazali sering menyampaikan kemudian kuma cara-carana. Ya di antaranya karena Nabi mengatakan wasauhadditsukum bil makhraji min dzalik. Mangga orang tinggal anu kahiji idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kita di hati kita menduga tentang orang, si fulan begini, si Gana kayaknya begini, kayaknya begitu, ada dzan, fala tuhaqqiq. Solusinya jangan diiyakan, tong dimuhunkeun gitu cik urang mah. Misalkan orang nyangka dia kayaknya pengen dipuji orang, wah dia kayaknya ria, wah dia kayaknya bermaksud buruk. Nah di hati aya begitu. Solusinya la tuhaqqiq, jangan diiyakan. Jangan dugaan kita sendiri itu jangan diiyakan, tapi tolak, bantah. Enggak begitu. Oh dia enggak, dia enggak begitu. Di hati orang teh. Jadi dibantah oleh kita sendiri. La tuhaqqiq. Tong dimuhunkeun cek orang teh, wah si Gana eta mah non ngalakukeun kikituan teh hayang kapuji tah. Ulah cek orang teh, oh nya benar hayang kapuji. Ulah dikitukeun tapi katakan oleh kita sendiri, enggak, dia enggak begitu. Itu hanya dugaan saya aja. Dia enggak ria, dia enggak ingin dipuji, dia tidak berhati buruk, dia tidak begitu. Itu hanya dugaan saya, enggak benar gitu. La tuhaqqiq gitu. Ternyata namina mujahadah, melakukan sesuatu anu bertentangan dengan nafsu. Nafsu mah inginnya menduga buruk demikian. Nah oleh akal dilawan, itu mujahadah. Satu itu. Yang kedua, idza tatayarta famdi. Kalau kita menganggap sial karena sesuatu, famdi, lakukan aja, jangan kena pengaruh. Misalkan mau berangkat, wah, aya pikiran, aduh ini hari ini sial kayaknya nih. Aduh, ini menurut hitungan nggak pas nih. Tetap tatayur namanya. Waduh, ini harinya kayaknya nggak pas nih, hari Ahad gitu, tanggal sekian. Aduh, aya suara non di urang mana teh? Sweet uncuing. Waduh, aya sweet uncuing teh rek ini teh. Gitu teh. Eta tatayur. Atau naon we? Ya binatang-binatang anu sok dianggap ciri buruk. Nah, kalau ada pikiran tatayur, tiarah, famdi, lakukan saja. Udah, kalau berangkat saja. Kalau mau jualan saja. Mau ngaji saja. Itu solusinya. Kata Bapak Ibu. Jadi pahami ayat apa? Anggapan sial karena sesuatu, maka famdi, lakukan saja, jangan kena pengaruh gitu. Anu buruk, kenapa? Karena seorang mukmin dia akan bertauhid, dia akan meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi bi iradatillah, terjadi enggaknya itu oleh kehendak Allah. Di hadis sanes mah disebutkan at-tiyaratu syirkun. Tiarah atau tatayur, menganggap sial karena sesuatu itu bisa merupakan syirik, pamusyrikan. Kalau satu dia ngikutin, jadi perasaan tadi diikuti, entong iya aya iya, entong iya si gana kieu diikuti, bari meyakini bahwa bener anu tadi, apakah suara burung atau orang atau naon wae benda, benar-benar diyakini bahwa keburukan yang terjadi itu karena itu. Nah, itu maksa dina hadis gitu. Nah, maka saur Nabi solusina da eta mungkin wae aya dina pikiran setiap orang saur Nabi, maka faida wa idza tatayarta famdi. Udah, kalau memang ada anggapan sial karena sesuatu, famdi, lakukan saja, jangan kena pengaruh gitu. Gitu. Bade icalan gitu. Bismillah langsung gitu. Etanya perogina orang bade keluar awas-awas nanti gitu untuk naon mengkanter no gitu tah. Pikiran-pikiran tiarah. Wa idza hasadta fala tabghi. Dina hadis ya mah kalau ada muncul iri kepada orang, fala tabghi. Fala tabghi teh mungkin dibahas, yaitu jangan membuat kita melakukan tindakan yang
melanggar baik berupa ucapan atau perbuatan. Kalaupun memang ada, kena dina hati unggul gitu. Kayak edetina dibahas ya, mukadimah tina hadisnya lah gitu. Kalau di hati kita ada iri ke orang, iri gitu, menginginkan sesuatu yang ada di orang lain, itu maka fala tabghi. Jangan sampai membuat kita melanggar batas berupa ucapan atau tindakan. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu tentang orang itu atau melakukan sesuatu gitu. Ku Imam Ghazali ingin kapayun hadis ieu dijantenkeun solusi terakhir dina mengatasi hasad. Nya Imam Ghazali nya hese-hese teuing mah Imam Ghazali ingin lamun ngahadapi hasad walaupun aya cara-carana ari hese-hese teuing mah tos kitu. Tos nu penting mah lisanmu, fisikmu tidak melakukan yang buruk kepada si mahsud gitu saudara. Gitu. Hese cenah micen tina hate mah, tapi yang terpenting anu membuat kamu aman itu adalah tidak ada tindakan-tindakan buruk. Nah, pamedina riwayat sanes mah wa idza hasadta fastaghfirillah. Jika kamu ada hasad, iri kepada orang, maka istighfarlah kepada Allah. Dina hadis sanes mah seueur riwayatna. Jadi banyak orang aya rasa langsung astagfirullahaladzim gitu, pakai aya rasa iri segala macam. Eta hadis anu ka 3. Hadis nuka dua, nuka tilu saur Rasulullah SAW. Jadi hasad itu adalah penyakit masa lalu, penyakit yang menghancurkan umat masa lalu. Urang sadayana terang, penyakit pertama di dunia adalah hasad, yaitu hasadna iblis ka Nabi Adam alaihi salam. Padahal iblis teh saur para ulama asalama minal malaikah, asalama pangcaketna jeung Allah teh sebelum aya peristiwa pencipta Nabi Adam. Begitu Nabi Adam diciptakeun ku Allah, Nabi Adam diwurukan ilmu, dijanjikan jadi alim gitu. Nabi Adam terus ditunjukkan kapinteran di malaikat, terus Allah miwarang sadayana malaikat termasuk di sadayana dinya jan iblis sadayana piwarang sujud ke Nabi Adam. Sadayana sujud kecuali iblis. Ketika ku Allah diterus kunaon ente teu sujud, iblis ngajawab nunjukkeun ka hasudana, saya lebih bagus daripada dia, harusnya sujud itu ke saya bukan kepada Adam gitu hasudna. Banyak dibahasa orang nama gitu. Nah, ia hal penyakit pertama. Sehingga dina sejarah bagaimana hasad itu khaliqah, menghancurkan umat-umat terdahulu. Termasuk peristiwa pembunuhan pertama di dunia juga karena penyakit hasad. Urang terang sarena kisah sa Qabil sareng Habil itu terjadi karena hasad gitu kan, karena tidak senang dengan nikmat yang ada di orang lain, ingin nikmat yang ada di orang itu hilang atau pindah kepada dia. Terakhir hadis ka-4 ya saur Nabi Zakaria, orang yang hasad itu dia memusuhi nikmatku gitu. Jadi hakikat. Jadi hakikat nama hasad itu sebenarnya bukan kepada orang, tapi hakikatnya hasad adalah memusuhi nikmat Allah. Hakikat nama adalah mutasakhitun liqadai, membenci ketentuan Allah. Allah keputusannya memberi si fulan begitu, memberi si fulan begini, memberi kita, memberi saya begini, memberi dia begitu. Itu qada Allah. Tapi orang yang hasad protes pada qada itu. Orang yang hasad enggak nerima qada itu. Orang yang hasad benci pada ketentuan Allah. Ghairu radin bi qismati. Orang yang hasad tidak senang dengan cara saya membagi, kata Allah. Numawi ieu hadis anu terakhir ngagambarkeun betapa beratna hasad. Sur Imam Ghazali mah hasad teh jarimatun fit tauhid, tindakan pidana dina tauhid gitu. Hasad teh. Soalnya teh langsung ngagusti Allah gitu. Samijeng naon? Ya Allah, nah make kitu cara membagi rezeki teh. Gusti, kenapa seperti itu? Kenapa dia diberi itu bukan saya? Loh, kok protes ke Allah gitu? Nah, kan itu berat, pelanggaran berat ya teh gitu. Bawi taya di awal mukadimah ke urang sadayana tina sadayata maka saya Ghazali wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawala ni'mati min ghairika au tuhibba nuzula musibatin bihi.
Nah ketahuilah bahwa hasad itu haram. Hasad itu yaitu kamu menginginkan nikmat orang lain hilang, ingin nikmat hilang dari orang lain, atau kamu ingin musibah menimpa orang lain. Itu hakikat hasad. Jadi ingin nikmat hilang dari orang lain atau ingin musibah kena menimpa orang lain, itu hakikat hasad. Nah seperti apa kin penjelasannya, penyebab-penyebabna, solusi-solusina orang lanjutkan di kajian berikutnya. Alhamdulillah mudah-mudahan nyata bermanfaat. Minimal orang di awal terus kadu peringatan tentang bahayana hasad upami aya di diri orang, ternyata sangat merugikan kita, sangat membahayakan kita, sebaliknya sangat menguntungkan orang yang dihasud. Saya kita nukapi hatur, mudah-mudahan nyata bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.